Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas akhir saya dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan, di mana rancangan yang saya buat yaitu berupa Sistem Informasi Apotek Pintar Indonesia, dan saya singkat menjadi APIN ID, di mana aplikasi ini berguna sebagai aplikasi pembelian obat dan alat kesehatan secara virtual dan dikirim sampai ke tangan customer. Perkenalkan, sebelumnya saya Sinta Octavia Suni, NIM D22 2018 02235, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Yang pertama, gambaran bisnis proses. Gambaran bisnis proses pada sistem ini adalah konsumen harus mendownload aplikasi ini terlebih dahulu dengan nama aplikasi APIN ID atau Apotek Pintar Indonesia pada Google Play Store atau App Store, tergantung kebutuhan. Lalu setelah selesai mendownload, pengguna diharapkan mendaftarkan diri pada menu register untuk mengisikan data identitas seperti nama, jenis kelamin, usia, dan alamat. Lalu setelah registrasi selesai, pengguna bisa memilih barang yang akan dibeli. Ada pilihan obat dan alat kesehatan serta informasi kesehatan terkini yang diupdate setiap harinya. Setelah pengguna memasukkan daftar obat dan atau alat kesehatan yang akan dibeli, selanjutnya aplikasi akan memilihkan apotek terdekat yang menyediakan obat dan atau alat kesehatan sesuai dengan pesanan berdasarkan alamat tujuan. Lalu setelah pembeli deal dengan pesanan yang dipilih, pesanan akan diantar oleh kurir ojek online. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer maupun pembayaran di tempat atau COD atau cash on delivery, dan barang yang dipesan akan diantar pada hari itu juga. Ini adalah flowchart of document di mana ada 3 aktor atau 3 pemeran dalam apotek ini, yaitu yang pertama konsumen, kedua apotek, dan yang ketiga kurir. Apabila konsumen membuka aplikasi APIN ID lalu memulai dengan memilih pembelian obat atau alat kesehatan, jika iya, maka obat dan alat kesehatan yang dipilih akan dikonfirmasi ke apotek apakah barang ada atau tidak. Lalu apotek akan mengurutkan daftar pembelian. Setelah itu, apotek juga menjumlah pembayaran. Lalu jika sudah selesai, APIN ID akan mengkonfirmasi ke kurir, mendapatkan laporan apa saja barang yang harus dikirimkan dan kemana kurir itu harus mengirim. Lalu jika sudah, maka selesai. Hanya tinggal menunggu barang sampai ke tangan customer. Lalu tahapan selanjutnya ada tahapan identifikasi. Yang pertama, identifikasi fungsi sistem atau Statement of Purpose. Apotek Pintar Indonesia atau APIN ID adalah aplikasi pembelian obat dan alat kesehatan secara virtual atau online yang dapat diakses oleh customer kapan saja dan di mana saja, serta pengantaran obat dan alat kesehatan dilakukan pada hari itu juga. Yang kedua, ada identifikasi informasi. Yang pertama, ketersediaan dan daftar obat, lalu ketersediaan dan daftar alat kesehatan, lalu informasi kesehatan, lalu jangkauan apotek terdekat dan terlengkap, kurir pengiriman, serta alamat lengkap customer dan apotek. Yang ketiga ada identifikasi data. Yang pertama data obat, yang kedua data alat kesehatan, yang ketiga data apotek, dan yang keempat data customer. Lalu poin selanjutnya, poin 4 adalah identifikasi tujuan informasi. Yang pertama, laporan pembelian obat adalah apotek. Yang kedua, laporan pembelian alat kesehatan adalah apotek. Yang ketiga, laporan alamat apotek dan customer adalah kurir. Lalu yang keempat, laporan jumlah pembelian dan harga yang harus dibayar adalah customer.
Poin selanjutnya itu poin 5 adalah identifikasi sumber data. Ada data customer yaitu customer, data obat yaitu obat, data alat kesehatan yaitu alat kesehatan, data apotek yaitu lokasi apotek, serta data kurir yaitu kurir pengirim. Poin selanjutnya, poin 6 adalah identifikasi pelaku. Ada 3 pelaku di dalam aplikasi ini yaitu customer, apotek, dan kurir. Serta yang ketujuh adalah identifikasi proses, di mana proses ini adalah yang pertama pembelian obat, yaitu jenis obat berdasarkan tipe obat bebas pasar atau resep dokter. Lalu jenis obat yang sudah tersedia di apotek atau obat racik. Lalu poin B, pembelian alat kesehatan. Yang pertama macam-macam alat kesehatan yang dapat dijual bebas. Yang kedua macam-macam alat kesehatan yang tidak dapat dijual bebas. Poin C, informasi kesehatan. Yang pertama adalah informasi kesehatan tentang jantung, yang kedua informasi kesehatan tentang lambung, yang ketiga informasi kesehatan tentang paru-paru, dan yang keempat informasi kesehatan tentang usus. Lalu poin D, ada informasi alamat customer, di mana yang pertama customer memasukkan alamat melalui penelusuran Google Maps, atau customer juga bisa memasukkan alamat pengiriman sesuai dengan kehendak. Lalu poin E, informasi alamat apotek. Yang pertama, Apin ID akan memilihkan apotek terdekat dengan alamat pengiriman. Yang kedua, Apin ID akan memilihkan apotek terlengkap. Opsi kedua ini maksudnya adalah jika apotek yang terdekat tidak menyediakan alat dan atau alat kesehatan di apoteknya, maka Apin ID akan mencarikan apotek terdekat selanjutnya dengan pemilihan barang berupa obat atau alat kesehatan yang tersedia. Lalu poin F, ada informasi jumlah pembelian obat dan atau alat kesehatan. Yang pertama, Apin ID akan mengurutkan jumlah obat dan atau alat kesehatan yang akan dibeli. Lalu Apin ID akan mencantumkan jumlah harga yang harus dibayar. Setelah itu, Apin ID akan memproses barang yang akan dibeli dengan mengkonfirmasi pihak apotek dan kurir pengantar. Lalu pembahasan selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional, yaitu sistem dapat mencarikan obat yang diinginkan konsumen dari daftar obat yang tersedia. Lalu sistem dapat mencarikan alat kesehatan yang diinginkan oleh konsumen dari daftar alat kesehatan yang tersedia. Poin 3, sistem dapat menampilkan informasi kesehatan. 4, sistem dapat mencarikan apotek terdekat dari alamat yang sudah diinputkan oleh konsumen. Yang kelima, sistem dapat menjumlahkan banyak obat serta banyak biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Dan poin selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini yang pertama sistem aplikasi dan database dilengkapi password, lalu digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru, serta digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah memasukkan password. Dan ini adalah DFD. DFD di sini menjelaskan bahwa aplikasi Apin ID berikatan langsung dengan customer, kurir, dan apotek, di mana customer masuk atau membuka aplikasi Apin ID dengan menginputkan data pembelian. Lalu apabila sudah selesai, Apin ID akan mengkonfirmasi kepada apotek seperti informasi obat, informasi pembelian, dan informasi alat kesehatan yang diinputkan oleh customer. Lalu apotek akan mengkonfirmasi lagi ke Apin ID dengan data apoteker dan data racikan. Lalu Apin ID akan mengkonfirmasi kepada kurir seperti info obat, info apotek, info harga, info customer, dan info alamat pengiriman.
untuk dikirim barangnya ke customer pada hari itu juga. Lalu kurir akan menginputkan ke Apin ID berupa data kurir, data obat, atau alat kesehatan. Selanjutnya yaitu desain interface dan desain input atau output. Yang pertama, desain interface pada halaman awal Apin ID. Nah, ini adalah desain interface pada halaman awal ketika pengguna baru membuka Apin ID. Akan muncul halaman seperti ini, di mana pengguna diminta untuk mendaftarkan akun atau login jika sudah memiliki akun. Yang kedua adalah pengguna dapat memilih produk apa yang dicari atau hanya membaca informasi kesehatan yang dicari. Di sini ada pilihan obat, alat kesehatan, dan informasi kesehatan. Lalu selanjutnya, jika pengguna mengklik pilihan obat pada layer input, pada layer yang ini, jika pengguna memilih pilihan opsi obat, maka layer output akan menampilkan pilihan macam-macam obat yang tersedia, seperti ini. Layer outputnya akan menampilkan macam-macam obat seperti paracetamol, ibuprofen, efetrosis, dan renovit. Tapi, jika pengguna mengklik pilihan Alkes pada layar input, pada layar yang ini, jika pengguna memilihkan Alkes, maka layar output akan menampilkan pilihan alat kesehatan yang tersedia. Seperti ini macam alat kesehatan, ada tensi darah digital atau timbangan digital. Poin 5, jika pengguna mengklik icon info kesehatan pada layer input, maka layer output akan menampilkan berbagai informasi kesehatan yang dapat dibaca oleh pengguna. Di sini, apabila pengguna mengklik info kesehatan, maka yang muncul adalah seperti ini. Informasi kesehatan yang dapat dibaca dan diupdate setiap saat, seperti informasi jantung, paru-paru, lambung, dan usus. Dan apabila pengguna ingin membeli obat dan atau alat kesehatan yang diinginkan, pengguna diminta untuk memasukkan nama obat dan alat kesehatan. Ini macam-macamnya jumlah. Lalu apabila barang yang diinginkan pengguna tidak ada di apotek terdekat dengan alamat tujuan, maka Apin ID akan mencarikan apotek terdekat lainnya yang menyediakan obat dan atau alat kesehatan yang diinginkan oleh pengguna. Ini ada list apotek terdekat yang menyediakan lebih lengkap. Apin ID akan menyarankan untuk memilih apotek mana. Yang terakhir, jika pesanan dan apotek sudah ditentukan dan pengguna sudah membayar, Apin ID akan menghubungkan kurir pengiriman dan apotek untuk mengirimkan barang yang dimaksud ke alamat tujuan. Seperti ini. Ini adalah layer terakhir dari Apin ID jika pengguna sudah deal dengan pesanan, maka akan dikirim. Ini adalah IRD-nya. Ada customer memesan di Apin ID mengelola, lalu menghubungkan kepada apotek menginformasi kepada kurir. Dan datanya yaitu customer ada nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu Apin ID ada biaya, ID pesanan, serta jumlah. Apotek ada ID apotek, alamat, dan pesanan, serta kurir ada nama kurir dan ID kurir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.